Shalom. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengenal bahwa kehidupan orang percaya harus berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Banyak orang berkata, kalau kita berbicara kepada Tuhan, kita harus berbicara dengan kata-kata yang tersusun rapi, supaya Tuhan enak mendengar perkataan kita. Ada juga orang yang berbicara, ketika kita berdoa, benar, kita harus berdoa dengan sedikit dilagu-lagukan yang kita naikkan kepada Tuhan. Ada juga yang mengatakan bahwa pada saat kita berdoa, hendaklah kita berdoa dengan serius, supaya Tuhan menanggapi doa-doa kita. Orang Kristen sering terjebak pada segala bentuk doa yang harus dinaikkan supaya Tuhan mendengar, supaya Tuhan mengabulkan doa orang percaya. Tetapi orang percaya lupa bahwa bukan kata-kata yang merupakan inti jawaban Tuhan dalam kehidupan kita, tetapi doa orang benar. Orang benar. Orang benar. Itulah yang Tuhan inginkan. Tuhan menginginkan setiap doa yang dinaikkan kepadanya berasal dari orang benar. Tuhan ingin menjawab segala doa permohonan yang berasal dari orang benar. Benar artinya sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Manusia diciptakan oleh Allah dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, 27 dan 28. Menurut rupa dan gambar Allah. Orang benar artinya di dalam kehidupannya memiliki karakter, senantiasa hidup sesuai dengan karakter yang Allah miliki. Sebab pada saat orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Yohanes katakan mereka diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Orang percaya dikatakan sebagai anak-anak Allah harus memiliki karakter seperti Allah. Harus menjadi orang benar di hadapan Allah. Berbicara benar, berpikir benar, berkata-kata benar, berkelakuan benar. Artinya, orang Kristen harus menjadi orang yang Yesus katakan, kamu adalah garam dan terang dunia. Kamu harus menjadi contoh bagi orang-orang lain. Lewat apa? Kehidupan yang benar di hadapan Allah. Kehidupan yang benar di hadapan masyarakat. Kehidupan yang benar di mana kita berada. Ketika kita berada di kantor, hiduplah benar sesuai dengan firman Allah. Ketika kita ada di jalan, hiduplah benar sesuai dengan firman Allah. Ketika ada dalam rumah tangga, hiduplah benar sesuai dengan firman Allah. Suami mengasihi istri seperti Tuhan mengasihi jemaat. Istri tunduk kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Tuhan Yesus. Orang tua jangan menyakiti anaknya. Anak harus menghormati orang tua. Itulah bagian yang dikatakan sebagai orang-orang benar. Firman Allah katakan bahwa Tuhan ingin supaya setiap orang percaya menaikkan doa kepada Tuhan dalam posisi sebagai orang benar. Bukan hanya sebagai orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab
disembahnya. Tidak jarang orang percaya menjadi batu sandungan. Tidak jarang orang percaya menjadi umpatan orang lain karena hidup tidak benar di hadapan Allah. Tidak menjadi orang benar. Mari kita perhatikan kitab Yakobus. Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai dengan 18. Saya undang sidang jemaat berdiri dan kita akan baca secara bersama-sama. Yakobus pasal 5 ayat 16b sampai dengan 18. Dimulai dari kata doa orang benar. 1, 2, 3. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Lalu hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Kita ulangi 1 kali lagi dengan suara yang lebih keras lagi ya. Siap? Siap. 3, 2, 1. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Doa siapa yang sangat besar kuasanya? Doa orang benar. Untuk menjadi orang benar tidak terjadi secara otomatis ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab Paulus katakan semua manusia tidak ada yang benar. Paulus katakan dalam kitab Roma pasal 3, semua manusia adalah pembohong. Mengapa dikatakan tidak ada yang benar? Mengapa dikatakan pembohong? Sebab manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pada saat manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka telah kehilangan kemuliaan Allah. Gambar dan rupa Allah menjadi terhilang, rusak, sehingga manusia kehidupannya tidak berpola kepada kehendak Allah, tidak berpola kepada maksud Allah, tidak berpola kepada karakter Allah, tetapi hidup berdasarkan dosa yang melekat di dalam diri mereka. Manusia hidup dikuasai dosa, dan manusia tidak mungkin hidup berkenan kepada Allah. Untuk menjadi orang benar, ada proses yang harus dilalui oleh setiap manusia. Yang pertama, manusia harus mengalami proses pembenaran yang akan dilakukan oleh Allah. Nah, proses yang akan Allah lakukan dalam kehidupan manusia, pembenaran akan Allah kerjakan dalam kehidupan manusia jika manusia itu bertobat. Jika seseorang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ketika seseorang mengatakan, saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, pada saat itu Allah melakukan pembenaran
di dalam kehidupannya. Tidak ada pengajaran-pengajaran lain yang akan menjadikan manusia benar di hadapan Allah. Tidak ada upaya manusia yang diterima oleh Allah ketika mereka berupaya untuk mengatakan dirinya adalah orang benar. Pada saat ini, banyak orang yang mengaku sebagai orang benar, tetapi mental dan moralnya tidak menggambarkan kehidupan orang benar. Ketika seseorang menyadari bahwa dirinya berdosa dan dia datang kepada Tuhan, dia mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat itulah proses pembenaran Allah kerjakan di dalam dirinya. Dia menjadi orang yang dibenarkan oleh Allah karena iman, percaya kepada Yesus. Orang yang tidak percaya kepada Yesus tidak akan mengalami pembenaran yang dikerjakan oleh Allah. Betapa sering manusia berkata, saya orang benar, saya melakukan kebenaran. Mungkin di hadapan sesama manusia bisa diterima, tetapi di hadapan Allah dia tetap sebagai orang yang berdosa. Sebab pembenaran dalam kehidupan manusia terjadi pada saat dia mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ketika seseorang mengalami pembenaran, ketika seseorang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Yesus katakan dia diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Tetapi Allah tidak berhenti sampai pembenaran itu. Allah tidak berhenti berkarya dalam kehidupan orang-orang yang sudah dibenarkan. Allah terus melakukan proses yang kedua, menjadikan orang percaya sebagai orang benar. Inilah proses yang Allah lakukan dalam setiap kehidupan orang percaya. Supaya orang percaya tidak hanya berkata, aku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi dia juga berkata, aku adalah orang yang dibenarkan oleh Allah. Aku adalah orang benar di hadapan Allah. Seseorang akan menjadi benar di hadapan Allah lewat proses yang Allah berikan kepadanya. Apa yang Allah berikan kepadanya sebagai proses seseorang dikatakan menjadi benar di hadapan Allah. Proses yang pertama, orang itu harus tinggal di dalam Yesus. Yang kedua, firman Tuhan harus tinggal di dalam orang tersebut. Itu dikatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Mengapa orang percaya harus tinggal di dalam Yesus? Sebab Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ketika orang percaya tinggal terus di dalam Kristus, berarti segala kebenaran Kristus akan dia lihat. Segala kebenaran Kristus akan dia dengar.
orang percaya harus dibentuk menjadi orang benar lewat kehidupan yang tinggal di dalam Kristus. Bukan lewat buku-buku, bukan lewat segala bentuk pengajaran-pengajaran dunia, bukan berdasarkan nasihat-nasihat dunia, tetapi berdasarkan kebenaran Kristus. Kalau kebenaran Kristus hadir dalam kehidupan kita, maka kebenaran itu akan mengerjakan di dalam diri kita, sehingga kita dikatakan sebagai orang benar, orang percaya yang benar di hadapan Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi sebagai orang percaya dan orang benar di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa terus supaya kita yang hadir di tempat ini menjadi orang percaya yang terus tinggal di dalam Yesus Kristus, supaya kita dibentuk menjadi orang benar. Mengapa seseorang dikatakan sebagai orang benar harus tinggal di dalam Kristus? Selain Kristus menyatakan dirinya, akulah jalan, kebenaran dan hidup, Yesus juga berkata, aku dan Allah adalah satu. Aku di dalam Allah dan Allah di dalam aku. Jadi orang yang tinggal di dalam Kristus, dia akan mengalami proses pembenaran, dibenarkan. Dan proses inilah yang akan menjadikan seorang yang benar sebagai orang yang selalu hidup di dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, mengapa orang percaya harus terus tinggal di dalam Kristus? Sebab Kristus adalah Tuhan. Kristus adalah Allah. Yesaya katakan, Allah yang satu-satunya, Allah yang benar. Yesaya katakan, Allah selalu benar. Dan hanya Allah yang kita sembah, yang berani berkata, akulah Allah yang benar, akulah Allah satu-satunya yang benar. Berbahagialah kita yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, karena kita bisa mengenal Allah yang satu-satunya, Allah yang esa, Allah yang benar, sesuai dengan pernyataan Allah sendiri bahwa Dia adalah Allah yang benar. Yesus akan menjadikan orang percaya sebagai orang benar lewat kehidupan mereka yang tinggal di dalam Kristus. Kemudian Yesus akan memproses seseorang, Allah akan memproses seseorang menjadi orang benar lewat firman Tuhan. Sebab Allah berkata, aku selalu berkata benar. Ketika orang percaya tinggal di dalam Kristus, dia akan mendengar Allah berbicara, dia akan mendengar Allah berfirman, dan semua firman-Nya itu adalah benar. Allah tidak pernah berdusta, Allah tidak pernah berkata bohong. Dia berfirman dan firman itu adalah firman
firman yang benar. Kita perhatikan Yesaya pasal 45. Kitab Yesaya pasal 45 ayat 18 sampai dengan 19. Demikian dikatakan firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya, dan yang menegakkannya, dan yang menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi yang membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku, Tuhan, selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Jadi orang Kristen akan menjadi orang benar ketika dia tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jika orang Kristen di dalam dirinya ada firman, seperti yang sudah ada, jika firman-Ku tinggal di dalam kamu. Dua hal inilah yang harus terjadi dalam kehidupan kita, yang harus senantiasa kita masuk ke dalamnya. Sebab lewat kedua hal ini, tinggal di dalam Kristus dan firman yang tinggal di dalam kita, proses pembentukan untuk menjadi orang benar akan terjadi dalam kehidupan kita. Orang yang dekat dengan Tuhan dan menyimpan firman di dalam dirinya akan mengalami proses yang lebih cepat untuk menjadi orang benar daripada orang yang setengah-setengah ikut Tuhan, daripada orang yang tidak menghormati firman Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mempraktikkan iman dalam kehidupannya, orang yang sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam dirinya, dia akan terus mengalami proses sebagai orang benar. Nah, ketika orang percaya sudah masuk dalam proses pembentukan sebagai orang benar, maka kitab Yakobus pasal 5 ayat 16b tadi, doa orang yang benar besar kuasanya. Atau dalam edisi terjemahan yang kedua, Lembaga Alkitab Indonesia, doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Saudara, perhatikan. Kita kembali kepada Yakobus. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Perhatikan, doa orang yang benar. Di situ ada kata yang. Kata yang dipakai sebagai pembeda. Artinya ada doa orang biasa, ada doa orang benar. Kata yang juga merupakan satu rentetan kalimat
yang diutamakan, dibedakan dari yang lain. Doa orang yang benar. Artinya doa orang yang benar diutamakan oleh Allah. Doa orang benar dibedakan dari yang tidak benar. Jadi dapat kita katakan bahwa saya harus memiliki keinginan. Saya harus memiliki semangat. Saya harus memiliki gairah menjadi orang benar. Sebab orang benar dibedakan. Sebab orang benar diutamakan. Sebab orang benar diistimewakan. Seperti Yakobus katakan, doa orang yang benar. Besar, sangat besar kuasanya. Doa siapa yang besar kuasanya? Doa orang benar. Doa orang yang benar besar kuasanya. Saudara, Allah membela orang benar. Pasti membela orang benar. Di dalam Kejadian pasal 18, Allah bertemu dengan Abraham. Allah berkata kepada Abraham, Abraham, aku akan menghanguskan atau menghancurkan Sodom dan Gomora karena dosa mereka sudah sampai ke langit. Dosa mereka sudah begitu banyak dan banyak orang-orang sekitar yang mengeluh tentang kehidupan orang-orang Sodom dan Gomora. Lalu Abraham berbicara kepada Allah, berkata, Allah, apakah engkau akan membinasakan orang-orang benar yang ada di dalam kota tersebut? Allah berbicara, aku tidak akan membinasakan mereka. Orang benar dibela oleh Allah. Dan kepada orang benar, Allah menceritakan tentang rancangannya. Nuh, seorang yang benar, hidup tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Dan Allah berbicara kepada Nuh, Nuh, aku akan membinasakan dunia dan segala isinya, karena mereka hidup tidak benar, karena mereka hidup penuh dengan dosa. Sehubungan dengan Yakobus pasal 5 ayat 16, doa orang yang benar. Artinya Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga. Ketika dia melihat orang benar berdoa, Allah akan mengistimewakan orang itu. Dari sekian banyak doa yang dinaikkan pada jam yang sama, ketika orang benar berdoa, dia dibedakan oleh Allah. Dari sekian jam yang sama, sekian banyak orang yang berdoa kepada Allah, Allah akan mengutamakan orang benar yang berdoa. Sebab di sini dikatakan doa orang yang benar. Kembali saya ingatkan tentang kata yang dipakai sebagai pembeda. Kata yang adalah orang yang diutamakan atau dibela oleh Allah. Dibedakan dari yang lain.
Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Mengapa doa orang benar besar dan sangat besar kuasanya? Sebab di dalam orang benar ada karakter Allah. Di dalam orang benar ada kebenaran Allah. Di dalam orang benar ada firman Allah. Di dalam orang benar ada kuasa Allah. Dan di dalam diri orang benar, Roh Kudus akan terus menuntun orang tersebut ke dalam seluruh kebenaran Allah. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Roh Kudus akan datang kepadamu. Dia adalah roh penolong. Dia adalah roh kebenaran yang akan membawa engkau kepada seluruh kebenaran Allah. Jadi saat orang benar berdoa kepada Allah, Roh Kudus yang ada di dalam dirinya membawa orang itu untuk menjadi orang benar yang berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Ketika orang benar, ketika orang yang benar berdoa, Roh Kudus yang ada di dalam dirinya, Roh Kudus yang adalah kebenaran, roh kebenaran, dia akan menuntun untuk mengucapkan kata-kata yang sesuai dengan kehendak Yesus. Sebab Roh Kudus tidak akan berbicara dari dirinya sendiri. Dia akan berbicara sesuai dengan apa yang Yesus katakan. Jadi orang yang benar adalah orang yang berdoa sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Orang yang benar ketika berdoa dipimpin oleh roh kebenaran. Roh kebenaran itu akan memimpin dia untuk berkata-kata sesuai dengan apa yang Yesus inginkan. Sebab Roh Kudus tidak berbicara kepada orang percaya menurut keinginan sendiri, tetapi dia berbicara kepada orang percaya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Mari kita perhatikan Yohanes pasal 16. Yohanes pasal 16 ayat 13. Demikian dikatakan firman Allah, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkatakan dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ketika orang benar berdoa, maka Roh Kudus akan berkarya di dalam diri orang tersebut, sebab dia adalah roh kebenaran. Roh kebenaran itu akan memimpin orang benar untuk berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdoa sesuai dengan apa yang Yesus inginkan. Jadi orang benar adalah orang yang mematikan kedagingan di dalam dirinya. Orang benar adalah orang yang terus mematikan kedagingan di dalam dirinya. Orang benar adalah orang yang menjauhkan dirinya dari keduniawian. Orang benar adalah orang yang tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi dia membawa dirinya untuk menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Sebab itulah tujuan Allah, supaya orang benar menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Ketika orang benar berdoa, ketika orang benar berkata-kata, ketika orang benar mengucapkan kata-kata kepada Tuhan,
maka di sana akan ada setiap kehendak Tuhan yang dinyatakan. Di sana akan ada kehendak Kristus yang dinyatakan. Oleh sebab itu dapat kita katakan, setiap orang yang benar berdoa, di sana akan ada firman yang keluar dari mulutnya. Seringkali kita mendengar, mari kita doakan firman, agar firman itu tertanam dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa sesuai dengan firman Allah. Ketika orang yang benar berdoa sesuai dengan firman Allah, Allah berbicara kepada Nabi Yesaya. Seperti tadi sudah kita lihat di slide tadi, bahwa apa yang dikatakan tidak akan kembali dengan sia-sia. Yesaya pasal 55, kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada orang penabur dan roti kepada orang yang memakan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, yang tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tuhan katakan lewat Nabi Yesaya bahwa setiap firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku tidak akan kembali dengan sia-sia. Pada saat orang benar berdoa, maka dia dibimbing oleh Roh Kudus untuk mengatakan apa yang Yesus inginkan untuk dia katakan. Ketika dia mengatakan hal yang sesuai dengan kehendak Yesus, itulah firman yang keluar dari mulutnya. Ketika firman keluar dari mulut orang benar, maka kegenapan firman Allah, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, tidak akan kembali dengan sia-sia. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut orang benar, tidak akan kembali dengan sia-sia. Oleh sebab itu Yakobus katakan, doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Jadilah orang percaya yang selalu memiliki keinginan, aku akan bertahan sebagai orang yang benar. Aku akan selalu berupaya untuk menjadi orang yang benar. Sebab dengan aku menjadi orang yang benar, maka segala doa yang kunaikkan sangat besar kuasanya dan pasti akan berhasil. Sebab itu, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tapi milikilah keinginan untuk menjadi orang yang benar. Harus merupakan satu kerinduan. Harus merupakan satu keinginan yang besar dalam kehidupan kita untuk menjadi orang yang benar. Sehingga segala doa-doa yang kita naikkan adalah doa-doa yang berasal dari Yesus Kristus, yang dikatakan sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Artinya setan tidak bisa menggagalkan doa-doa kita. Setan tidak bisa menghambat doa-doa kita. Setan tidak bisa menghancurkan setiap doa orang benar. Sebab ada kekuatan Allah di dalam doa-doa orang benar. Kekuatan Allah yang
yang benar. Jadilah orang benar ketika Anda berbisnis. Jangan banyak tipu sana, tipu sini. Jadilah suami yang benar ketika di rumah dan di luar rumah. Jadilah istri yang benar ketika di rumah dan di luar rumah. Jadilah orang tua yang benar ketika di dalam dan di luar rumah. Jadilah anak-anak yang benar di luar rumah dan di dalam rumah. Karena Allah ingin mengerjakan setiap doa-doamu. Allah ingin menjadikan doa-doamu berhasil. Sehingga dunia dapat berkata, sungguh ada Allah di dalam dirimu. Ada kuasa Allah di dalam dirimu. Ada Allah yang hidup di dalam dirimu. Apa yang kau katakan di dalam doamu akan menjadi kenyataan. Dan ini merupakan kerinduan kita semua. Kita berdoa, Allah mengabulkan doa-doa kita. Seperti Yesus katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah segala sesuatu yang engkau kehendaki, maka engkau akan mendapatkannya. Bagaimana kita mendapatkan segala sesuatu yang kita kehendaki? Lewat kehidupan orang yang benar. Kalau selama ini kita berdoa dan tidak ada kuasa dan tidak ada hasil, mari, itu merupakan suatu pertanda kurangnya kehidupan yang bersemangat untuk selalu hidup benar di hadapan Allah. Dalam segala keadaan, hiduplah benar. Dunia sedang memamerkan ketidakbenaran. Dunia sedang memamerkan kebohongan. Banyak medsos yang memberitakan tentang hal yang tidak benar. Banyak orang-orang di sekeliling kita yang juga tidak menyatakan kebenaran. Saudara dan saya harus berbeda dengan mereka. Saudara dan saya harus berkata benar. Harus bertindak benar. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin setiap doa kita memiliki kuasa. Dan doa kita berhasil karena ada kekuatan Allah di dalamnya. Jadi kekuatan Allah bekerja dalam doa kita ketika kita menjadi orang yang benar. Tanggalkan kehidupan yang tidak benar mulai saat ini. Tanggalkan kehidupan yang lebih berfokus kepada kedagingan mulai saat ini. Tanggalkan kehidupan yang terus menguasai kita, kedagingan kita, keduniawian kita. Tanggalkan semua. Supaya apa? Kebenaran Allah terus berkarya dalam kehidupan kita. Dan kebenaran itu memunculkan kita sebagai orang-orang benar. Sekian firman Tuhan.
Mari ikuti kata-kata yang saya katakan. Tuhan Yesus, kami rindu menjadi orang yang benar, dibedakan dari orang lain, diutamakan oleh Tuhan Yesus, diistimewakan oleh Tuhan Yesus, karena kami menjadi orang yang benar. Haleluya. Ikuti kembali doa saya. Roh Kudus, Kau adalah roh kebenaran, Kau adalah penolong. Tolonglah kami untuk terus hidup di dalam kebenaran, karena kami adalah orang yang benar. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan anugerah berkat-Mu peribadatan yang sudah kami lakukan. Biarlah kami terus menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang setia, yang tidak akan pernah membiarkan kami, tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami percaya Engkau memperhatikan kehidupan kami yang lemah tubuh jasmani mereka karena penyakit. Dalam nama Yesus, saat ini kekuatan Allah tercurah untuk mereka yang sakit disembuhkan. Kami berpegang pada firman Tuhan, dan jika kami berdoa dalam posisi sebagai orang benar, besar kuasanya doa kami. Terima kasih Tuhan. Bagi mereka yang sedang menghadapi permasalahan dalam bidang perekonomian, kami berdoa, diberkatilah perekonomian mereka, diberkati usaha dagang mereka di dalam dan di luar rumah, diberkati pekerjaan mereka di dalam dan di luar rumah. Segala urusan bisnis mereka dibuat lancar oleh Tuhan, dan di dalam segala sesuatu yang mereka lakukan, Tuhan jadikan berhasil. Kami percaya ketika kami membawa diri ini untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka berkat-berkat ini akan datang kepada kami. Kami akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kami akan terus naik-naik dan bukan turun. Lumbung makanan persediaan kami akan diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dijadikan berhasil. Kami imani akan segala kebenaran firman Tuhan, sebab setiap firman yang Tuhan katakan pasti terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon pimpinan Tuhan dalam perjalanan, sehingga kami sampai ke rumah perjalanan selamat. Hari-hari yang akan kami lalui, kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera anugerah berkat Allah, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus beserta dengan kita mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya.